Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali menemani Anda malam hari ini di Dua Sisi. Pemirsa, sudah hampir sepekan atau sepekan lebih Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan razia terhadap kendaraan dinas ataupun kendaraan pribadi dengan kode RF atau yang biasa dikenal dengan plat nomor dewa dalam tanda kutip ya. Dan dalam 1 minggu lebih ini sudah kurang lebih 473 kendaraan yang ditilang. Dan tidak jarang juga pengendara adalah orang-orang yang tidak berkepentingan yang memegang plat nomor dengan kode RF ini. Lalu pertanyaannya, dari manakah pengendara atau oknum pengendara ini mendapatkan plat nomor RF atau plat nomor dewa ini? Dan akankah jalan raya nantinya bisa bebas dari aksi ugal-ugalan dan arogansi pengemudi atau oknum pengemudi yang menggunakan plat nomor dewa? Ini akan menjadi bahan diskusi kita malam hari ini di Dua Sisi. Ini kerekam. Orang dia nutup-nutupin dari tadi. Ya, kalau kita melihat tayangan tadi, mungkin di antara Anda malam ini yang menyaksikan Dua Sisi juga pernah mengalami bagaimana adanya aksi arogan dari pengendara yang menggunakan plat mobil dewa ini. Nah, ini yang akan saya bahas. Untuk itu saya sudah menghadirkan sejumlah narasumber di sini. Saya perkenalkan mulai dari sini ada Bung Johnson Panjaitan, anggota dari Indonesia Police Watch. Selamat malam. Malam, Anggia. Sehat ya, Bang? Sehat. Oke. Dan di sebelah kiri saya ada Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya yang sudah berkenan hadir. Selamat malam Mas Sambodo. Selamat malam, Mbak Anggi. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ini lagi sibuk semingguan ini kayaknya merazia plat nomor lumayan, dewa. lumayan. Oke, di ujung sana ada Bung Azaz Tigor Nenggolan, pengamat transportasi. Selamat malam Bang Tigor. Malam Mbak Anggi. Oke, ini kayaknya udah nggak sabar. Ini kita juga mengundang pemirsa di rumah untuk bergabung melalui line telepon kami yang kami hadirkan nomornya di layar kaca nanti untuk bisa mungkin menceritakan pengalaman bagaimana berhadapan dengan oknum pengendara yang ugal-ugalan yang menggunakan kode RF atau plat nomor dewa ini. Saya langsung ke Pak Dirlantas. Oke. Ini sudah 1 minggu lebih ya. Tadi informasinya Anda menyebutkan ada 473 yang sudah ditilang. 473 dengan berbagai macam jenis pelanggaran, baik ganjil genap, bahu jalan di tol, kemudian rotator dan sirine. Tetapi memang paling banyak adalah pelanggaran ganjil genap. Pelanggaran ganjil genap. Boleh nggak kita pengen tahu dulu nih, tiba-tiba kok Polda Metro Jaya merazia ini? Apakah memang karena banyak nih dikeluhkan oleh masyarakat mengenai penggunaan plat dewa yang ugal-ugalan di jalanan atau ada hal lain? Ya, memang penindakan yang kita lakukan sudah dari seminggu yang lalu sampai sekarang masih terus berjalan. Ini diawali dengan banyaknya keluhan dan komplain masyarakat terhadap beberapa pengendara yang menggunakan plat nomor khusus dan rahasia ini yang kemudian menimbulkan gangguan di jalan, arogan, kemudian menggunakan strobo, dan kemudian mereka melintas ganjil genap dan sebagainya. Gitu. Sehingga kemudian dari situ kami kemudian melakukan upaya penegakan hukum, sekaligus juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa semua plat nomor itu tidak punya privilege apa-apa. Tidak punya keistimewaan tidak apapun punya di jalanan, karena perlakuan dasarnya apapun. kan Perkap 3 tahun 2012, itu ada namanya SNK khusus dan SNK rahasia. Ya. Yang tujuannya adalah kalau SNK rahasia itu diberikan kepada petugas intelijen ataupun penyidik yang sedang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kerahasiaan. Oke. Nah, sedangkan SNK khusus ditujukan kepada pejabat TNI Polri dan kementerian eselon 1, 2, dan 3 demi keamanan si penggunanya. Oke. Nah, di situ tidak ada privilege apa-apa, jadi memang tujuannya hanya untuk kerahasiaan dan keamanan dari si pengguna. Namun kenyataan di lapangan
malah kemudian penggunaan plat nomor itu banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat pengguna jalan lainnya. Nah, saya potong sedikit. Untuk mereka yang tadi dinas dan lain-lain itu penggunaan strobo, rotator dan sirene bahkan itu diperbolehkan. Tetap tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh, tidak. Jadi selama dia menggunakan plat hitam, maka hak dan kewajibannya sama di muka hukum. Oke. Jadi mereka wajib ikut aturan, wajib patuhi peraturan lalu lintas, terkena aturan ganjil genap dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat nih, boleh ditampilkan kembali teman-teman tayangan tadi bagaimana aksi pengguna plat RF atau plat dewa ini di jalan raya. Kita lihat yang ini ya. Ini Pak Dir, sempat direkam oleh masyarakat dan diunggah ke sosial media bagaimana aksi ugal-ugalan dari pengendara, oknum pengendara ya kita menyebutnya ya. Kita nggak tahu siapa persis. Itu menggunakan lampu apa itu yang biru? Rotator. Iya, rotator dan sirine. Rotator. Ini nggak boleh harusnya ya? Tidak boleh, tidak boleh. Karena yang boleh menggunakan itu di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu ada tertentu saja. Pertama misalnya TNI itu Polri menggunakan atau iring-iringan resmi. Iya, menggunakan rotator warna biru. Sudah diatur. Ambulans, pemadam kebakaran menggunakan rotator warna merah. Kemudian petugas pemeliharaan fasilitas umum menggunakan rotator warna kuning. Oke, ini satu lagi nih Pak. Di luar itu tidak boleh. Ini ya, juga nggak boleh nih Ini ya. pelanggaran. Pelanggaran. Iya. Termasuk ini juga ada pengguna plat RFJ sendiri tidak termasuk yang penggunanya secara khusus diperbolehkan. Iya. Mobil pejabat. Hanya pakai ada strobo. 7 jenis kendaraan di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai hak prioritas. Dan yang boleh menggunakan strobo dan rotator ataupun sirene. Tidak juga. Yang menggunakan strobo dan rotator itu hanya 3 jenis tadi. Tapi yang punya hak prioritas jalan itu hanya ada 7. Oke. Mulai dari pemadam kebakaran, ambulan, petugas, iring-iringan kepala negara dan sebagainya. Sebentar, Mas Sambodo. Ini kalau kita lihat nih malahan memblokir jalan pengendara lain nih dengan ugal-ugalan. Iya. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti inilah yang kemudian kami tangkap aspirasi dari masyarakat bahwa udah nggak benar ini gitu. Sehingga kemudian kita melakukan upaya penegakan hukum untuk memberikan efek deterrence juga kepada yang lain, termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa semua yang menggunakan plat hitam sama hak dan kewajibannya di depan hukum. Mereka wajib patuhi pada aturan lalu lintas. Tadi kan Anda menyebutkan sudah ada aturan kendaraan yang mana yang boleh dan tidak. Sekarang bagaimana caranya saya misalnya kalau lagi di jalan raya atau penonton atau publik agar tahu ini boleh nih mereka menggunakan ini nih, boleh dikasih jalan dan lain-lain. Nggak ada. Nggak bisa tahu juga kita ya. Artinya selama mereka tidak termasuk 7 kategori itu, mereka tidak boleh tidak punya hak apapun yang lebih daripada pemakai jalan lainnya. Hanya 7 kategori yang punya hak prioritas penggunaan jalan berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi nanti kalau di jalan ketemu yang maksa-maksa minta jalan nggak usah dikasih jalan aja kali, boleh. Iya. Ya itu tergantung kepada gitu ya, Bang pengendaranya masing-masing ya. Nah, ini yang saya yang jelas masyarakat harus tahu bahwa itu salah. Salah ya. Oke, ini juga mungkin edukasi dan sekarang buat publik. kan banyak justru yang sebetulnya secara hukum mungkin tidak ada petugas, tidak terjangkau, tetapi sanksi sosialnya jalan. Betul, seperti yang tadi kita saksikan. Di media, di foto, di upload, diviralkan gitu pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, saya mau ke Bang Tigor dulu. Bang Tigor, Anda sebagai pengamat transportasi juga melihat atau merasakan nggak sih atau menampung keluhan dari masyarakat hal serupa sering terjadi di jalanan? Ya, saya sering mendapatkan ini ya, short message gitu ya, dari teman-teman tentang penggunaan jalan tadi yang disampaikan oleh Pak Sambodo tadi. Dan saya juga merasakan, coba deh kalau di jalan tol itu Mbak Anggi, tiba-tiba dia bunyiin rotatornya kan, Betul. biru lagi. Betul. Kan kalau biru itu penegak hukum harusnya Pak ya. Begitu saya lihat plat hitam, belakangnya RFS atau apa gitu kan. Itu nggak boleh kan sebetulnya kan sebenarnya. dia tadi Nggak nggak punya hak untuk itu satu. Kedua, secara lalu lintas itu membahayakan pengguna jalan loh. Betul. Dia makan bahu jalan. Kalau enggak kita nih pengguna jalan itu dipaksa ke bahu jalan mepet. Betul. Betul. Nah ini nggak benar gitu loh. Nah ini dan juga coba lihatnya di Jakarta banyak Pak Sambodo parkir sembarangan, semaunya aja. Yeah. Kalau ditegur galakan dia. Nah ini perlu mekanisme pengawasan dan penegakan saya pikir yang harus dibangun oleh teman-teman kepolisian. Jadi saya setuju dibully di sosial media Sanksi segala sosial, macam, oke. tapi itu nggak cukup menurut saya. Oke, apa yang harus dilakukan? Perlu penegakan hukum dan itu diekspos supaya ada pendidikan, edukasi. Nah ini yang belum menurut saya. Jadi itu sangat berbahaya loh. Saya sendiri pernah, sering kali bukan pernah ya kalau di jalan tol gitu ya. Kita lagi macet gitu kan.
Dia minta Kalau jalan maju sendiri, paling ya, dalam ya, tuh, ya. Pak. Itu kan dibunyiin. Kalau enggak, kita dipepet-pepet. Nah, ini udah nggak benar. Bikin panik tahu Bang yang begitu di Betul. jalanan. Jadi kan Tet, kalau enggak sirenanya kan kita bunyi. mepet sementara ini Betul. udah di bahu jalan. Kalau di jalan tol Jagorayu kan tengah itu kan tembok. Heeh. Ya, atau pemisah jalan itu kan bahaya. Oke. Nah, ini satu. Jadi kedua memang perlu ditertibkan juga adalah bagaimana mendapatkan itu gitu loh. Nah, ini nanti Jadi jangan akan sampai kita so lanjutkan jagoan nih. gitu loh, Oke, jangan dipermudah. tahan dulu nanti. Itu. Gimana cara mendapatkannya? Karena juga kita nggak Tapi masih juga ingat. tadi bagaimana menindak mereka. Ya. Masyarakat ada kanal untuk melaporkan ini gitu loh. Betul. Jadi Kita jangan masih cuma ingat di mungkin sosial kasus media. Rahel V-nya salah seorang artis yang menggunakan plat RFS itu kalau kayak gitu dari mana dapatnya Pak Dir? Nanti kita jawab ya usai jeda. Sesaat lagi Dua Sisi akan kembali untuk